yang esensi dari masalah pertanian sekarang itu adalah bagaimana membangun supply chain lah kalau bahasa itunya. Jadi sambungan dari produsen, petani sebagai produsen, sebagai subjek ke pasar. Itu dipersingkat mungkin, bagaimana pasca panen itu dikelola sebaik mungkin, sehingga apa yang diproduksi oleh petani dinilai wajar. Sampai ke pasar wajar. Sampai ke pasar wajar. Dan dalam pengertian kalau bicara wajar bagi petani tentu ada untungnya. Kita jumpa lagi dalam acara diskusi. Pada kesempatan ini kita bertemu dengan Bapak Wahyu ya, yang sedang mengembangkan Nabila Farm. Posisi kita sekarang berada di Lembang, Jawa Barat. Di latar belakang kita ada gunung, sangat indah. Ya. Pak Wahyu ini dulunya lulusan Universitas Pajajaran tahun 91, Pak. Lulus 91. Lulus 91, jurusan peternakan. Kemudian pernah menjabat di Bulog ya? Ya, Direktur Bulog, kemudian pindah ke PT Pertani. Dirut PT Pertani. Tahun berapa? Tahun 2016 sampai 2018. Wih, lama juga dong. 2 tahun. Oh, 2 tahun. Pikir 8 tahun tadi. 2016-2018. Terus pindah lagi ke PTPN 8. Zamannya Ibu Rini. Diangkat Bu Rini sampai masuk ke era Pak Erick Thohir. Erick Thohir ya. Jadi mengundurkan diri apa diberhentikan? Mengundurkan diri. Zaman Erick Thohir. Zaman Erick Thohir. Dan senang Pak Erick Thohir mengundurkan diri. Ya daripada dipecat mengundurkan diri. Luar biasa. Jadi pengalaman beliau ini memang ternyata di bidang semacam inilah, semacam mengandung dimensi pangan. Karena pernah di Bulog, pernah di Pertani, dan kemudian di perkebunan ya. Perkebunan 8. Nah, sekarang beliau ini mengembangkan farming, namanya Nabila Farming. Dan hawanya sejuk sekali dari pagi tadi sampai sore ini. Pemirsa, kita ingin bincang-bincang sedikit ringan ya, menanya-nanyakan bagaimana kok tiba-tiba muncul ide dan ingin mengembangkan pertanian lah ya, semacam bagian dari bagaimana pangan kita ini tumbuh dan berkembang. Di tengah-tengah keprihatinan kita sebetulnya dari produk pertanian yang semakin lama semakin menyusut ya. Semakin lama petani meninggalkan pertanian, daya jual juga semakin tidak menentu. Tapi Pak Wahyu ini punya keyakinan dengan dia membangun perkebunan ini, dia memiliki prospek, terutama pengembangan tanaman alpukat yang nanti dia akan ceritakan. Pak Wahyu, kenapa tiba-tiba Pak Wahyu habis dari Bulog, habis dari Pertani, kemudian Perhutani 8 ini ada niat untuk mengembangkan berbagai produk sayur-sayuran ya dari pertanian ini, ada pengen alpukat. Kenapa nggak milih-milih yang lain? Gimana Pak? Baik, terima kasih Bang. Pertama memang saya sudah punya niat. Juga didorong oleh kebiasaan masa kecil karena saya dari keluarga petani. Petani tentu bukan petani yang kaya raya, bukan petani besar, tapi petani yang di desa yang zaman dulu tanda petik miskin lah miskin. Zaman dulu. Kemudian berkarir di bidang pertanian dari mulai di Pertani ke Bulog, kemudian ke Pertani lagi, dan akhirnya ke PTPN di bidang perkebunan. Satu hal yang masih menyedihkan, memang di bidang pertanian ini tidak banyak inovasi yang bisa langsung diaplikasikan oleh masyarakat petani untuk mengangkat harkat martabat petani.
Jadi banyak memang penelitian-penelitian di universitas, penelitian di Litbang Kementerian Pertanian dalam hal ini. Tapi ketika akan diaplikasi itu ada slack. Nah, di mana slacknya? Sering-sering apa yang dirumuskan di badan penelitian pengembangan maksudnya di Litbang, di universitas, itu sebatas pada tataran uji coba. Tidak langsung diaplikasikan seperti apa sih yang bisa diterapkan. Satu itu. Yang kedua, memang waktu di PTPN 8 saya tertarik dengan luas lahan PTPN 8 113.000 hektar. Hampir sebagian besar itu idle. Nganggur, nggak ada lahannya tuh tidak diberdayakan optimal. Jadi ada dataran rendah, ada dataran sedang, ada dataran tinggi, ada. Bahkan ada yang sampai 2000 mdpl ada lahan PTPN tuh. Tapi tidak optimal. Waktu itu kami berpikir apa yang bisa dilakukan supaya lahan itu optimal, baik dataran rendah, sedang maupun dataran tinggi. Semua kita kaji, Bang. Jadi kalau Abang sekarang mungkin dengar porang. Porang yang sekarang harga udah jatuh ini. Presiden juga ngomong porang, menteri ngomong porang. Tapi udah jatuh harganya. Padahal sekarang harga jatuh. Iya. Karena tidak didukung oleh infrastruktur untuk memproduksi, mengolah, dan sehingga tidak bisa diekspor pada akhirnya. Nah, kemudian kita juga bicara waktu itu bagaimana kalau kopi sudah bla 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 bla, pada akhirnya ketemulah yang namanya alpukat. Sebentar, Pak, jangan sampai ke alpukat dulu. Oh, ya. Jadi kan kita ini kan sebetulnya sedang bermimpi, ya. Memimpikan gimana pertanian ini bangkit kan. Ya. Udah 40 tahun terakhir ini pertanian ini mengalami degradasi. Ya. Semua anak-anak petani eksodus ke kota cari kerjaan. Betul. Sekarang pertanian ditinggali orang-orang tua saja. Ya. Nah, menurut Pak Wahyu ini gimana supaya pertanian ini bangkit? Bayangkan tadi kan Pak Wahyu bilang ada 163 hektar ya? 113.000 hektar nganggur, padahal punya milik negara, betul? Tidak optimal lah. Tidak optimal. Nganggur, tidak Gimana optimal itu cara mengoptimalkannya? Sementara pertanian ini butuh lahan, butuh protek dari pemerintah, afirmatif lah ya dari pemerintah supaya ada pupuk yang bagus, ada kualitas produksi yang oke, di pasar harganya oke. Ini susahnya kan karena waktu mau tanam nggak ada pupuk. Ya. Kemudian mau jual harga murah. Nah, ini gimana cara ngatasinya? Jadi gini, Bang, kalau bicara pertanian secara makro di Republik ini memang jujur saja akhir-akhir ini bahkan yang paling tidak konsen dengan pertanian itu akhir-akhir ini. Akhir ini maksudnya berapa tahun terakhir? Ya 5-10 tahun terakhir inilah. 5 tahun terakhir ini kan gitu. Nggak konsen ya? Nggak konsen gitu karena lebih pada bagaimana membangun pertanian itu dengan memberikan makanan, memberikan umpan, bukan memberikan kail. Jadi asal dibantu, kemudian ada bantuan, ada subsidi puluhan triliun dari kementerian, itu dianggap sudah membangun. Padahal esensinya kalau kita bicara pertanian yang sesungguhnya, itu kan adanya di petani. Petanilah sebagai subjeknya. Kami sebagai petani menganggap yang esensi dari masalah pertanian sekarang itu adalah bagaimana membangun supply chain lah kalau bahasa itunya. Jadi sambungan dari produsen, petani sebagai produsen, sebagai subjek ke pasar. Itu dipersingkat mungkin, bagaimana pasca panen itu dikelola sebaik mungkin sehingga apa yang diproduksi oleh petani dinilai wajar. Sampai ke pasar wajar. Sampai ke pasar wajar. Dan dalam pengertian kalau bicara wajar bagi petani tentu ada untungnya. Bukan hanya memproduksi, setelah memproduksi bingung. Harga jatuh. Sampai pasar layu. Dan yang salah lagi, kalau saya beranikan mengatakan salah, karena sampai sekarang kita masih pada senang dengan rezim harga pangan murah. Ini menarik juga rezim harga pangan murah ini. Ngeri-ngeri, Bang, sebetulnya. Kenapa saya berani mengkritis rezim harga pangan murah? Ya bagi kalangan tertentu, bagi kepentingan politis, kepentingan ekonomis, terutama para cukong-cukong, para importir senang. Harga beras naik sedikit, impor. Harga sayur naik sedikit, impor. Apa semua impor. Tidak pernah petani dibiarkan untuk menikmati keuntungan yang wajar, saya katakan tadi. Nah, kalau itu terus dilakukan, maka niscaya pertanian ya begini terus.
Jadi memang kayak ada faktor kesengajaan untuk menghancurkan pertanian nih. Nah kembali, saya tidak mengatakan menghancurkan, tapi kalau bisa kita ini merubah dari rezim harga pangan murah menjadi rezim harga wajar bagi. Ya gimana cara itu? Ini ada fakta rezim impor ini mau terus mengimpor, berarti kan menghambat pertumbuhan pertanian. Ya, itu namanya menghancurkan petani namanya itu. Persis, dan sebetulnya kata lainnya begitulah. Ya. Tapi saya ingin menyampaikan sebetulnya di beberapa negara justru petanilah yang dilindungi. Dalam pengertian negara-negara bahkan termasuk yang saya pelajari, misalnya RRC kita sekarang banyak Amerika juga RRC. Begitu. Amerika juga walaupun begitu. WTO dia tetap melindungi. Melindungi petaninya. Sekarang kita ini dengan alasan mementingkan kepentingan konsumen, maka tidak boleh harga mahal sedikit pun. Nah, coba bayangkan beras kemarin sedang mau panen bulan Maret, padahal harga belum mahal-mahal amat dan itu pun sudah mahal kemarinnya, itu langsung akan impor 1,5 juta. Sedikit-sedikit akan impor. Nah ini kan kasihan petaninya. Kalau benar melindungi petani, silahkan kita bangun infrastrukturnya yang baik, tadi sarana produksi panennya yang baik, modalannya dijamin, tapi jangan lupa pasca panennya sampai ke pasarnya juga ditata. Ya. Kalau sekarang kan bantuan terus diberikan, setelah panen nggak tahu. Oke, kalau gitu peranan pemerintah seperti apa yang diperlukan untuk menjaga pertanian kita ini tetap tumbuh, jangan semakin lama mengalami kemunduran, degradasi, akhirnya hilang gitu dari bumi Indonesia ini. Sekarang saya sering mengatakan bahwa yang terpenting itu tolong perhatikan pasca panennya. Ada cerita yang menarik ketika kemarin harga cabai rawit bisa sampai 150.000. Ya betul. 150.000 per kilo kemarin. Ya. Nah, kemudian ributlah bahwa harga cabai rawit mahal. Kemudian yang lucunya, tahun ini Kementerian Pertanian menganggarkan pengadaan benih cabai rawit puluhan miliar. Pengadaan benih cabai rawit puluhan miliar. Abang bisa bayangkan kalau nanti itu ditanam, kemudian tumbuh, panen, berapa ton cabai rawit, nanti akan jatuh juga. Tadi harga cabai lagi meningkat, dia siapkan bibit tadi. Hampir puluhan miliar. Bantuan benih cabai seluruh Indonesia. Mungkin maksudnya supaya ada bibit murah dari pemerintah supaya semua ini petani mengembangkan cabai begitu. Iya, diharapkan petani semua nanam cabai. Setelah nanam cabai kan berproduksi nanti Bang. Betul. Panen banyak. Banyak. Bukan tujuan ekspor. Ekspor kemana cabai kita lebih banyak impor? Banyak impor ya. Nah kalau sudah murah kemudian tidak ada harganya seperti sekarang dibuang. Sampah. Lemon saja sekarang kita lemon nanam lemon. Iya. Lemon California ada lemon. Kita tuh punya banyak petani yang menanam lemon. Kemudian sekarang harga lemon bukan murah lagi, nggak ada yang dibuang ya. Dibuang-buang. Tadi contoh di kebun tadi ya? Tadi lihat dibuang-buang, kemudian bahkan pohonnya ada yang mulai ditebangi. Kan prihatin. Kemudian ada statement mohon maaf dari pejabat yang berwenang hanya mengatakan habis petani latah. Nah, petani latah disalahkan. Tapi tidak latah juga dibantu. Jadi sebetulnya petani ini masih bersemangat ya untuk hidup di daerah pertanian kan? Petani itu tidak akan pernah kapok. Kami rugi, kami kasarnya sampai tidak laku, petani lagi. Karena di situ karena tanah itu jiwa mereka. Kan? Jiwanya, darahnya, kasarnya itu matinya tuh di situ. Tinggal lagi gimana pemerintah menyusun kebijakan yang bagus ya. Ya jangan setidak-tidaknya petani itu survive, nggak perlu melejit tinggi jadi kaya raya gitu kan. Jangan dirugikan waktu dia panen misalnya. Bang, gitu. Kebahagiaan buat petani itu sebetulnya ketika menanam, berbunga, berbuah, dipetik, ada yang beli itu sudah bahagia. Itu bahagia ya. Sudah bahagia. Yang segitu sudah nanam capek-capek nunggu setelah berbunga, berbuah, kemudian yang beli pun nggak ada. Bukan murah lagi. Ini yang terjadi sekarang ya. Yang terjadi misalnya dengan lemon sekarang. Sayur-sayuran begitu. Memang ada informasi, salah satunya karena impor juga masih dilakukan. Oh iya. Nah, ini juga kan kadang-kadang saling ngeles, saling menghindar, saling cari alasan.
Katanya impor ini dilakukan untuk pasar khusus. Nggak ada pasar untuk khusus. kepentingan khusus hotel bintang 5 di Republik ini. Alhamdulillah Allah mentakdirkan kita berada di tanah di Republik ini yang apapun bisa ditanam. Iya, kayak nyanyian plus-plus ya. Ya apapun bisa ditanam. Iya. Tinggal berani nggak kita menjamin pasarnya sehingga harga tidak berubah, tidak anjlok, tidak rusak, ada pembeli dimanfaatkan. Dan itu kata kuncinya bagaimana membangun infrastruktur pasca panen. Jangan diserahkan ke petani, karena kalau petani kami kan tidak punya modal untuk misalnya bikin processing pemerasan lemon atau alat-alat produksi atau mesin-mesin produksi lain kan perlu modal. Itu yang harusnya, karena kalau itu sudah terjaga, harga bagus, nggak usah ada bantuan benih, nggak ada subsidi pupuk, nggak ada usah ada bantuan apapun, jalan sendiri. Ya, karena kan produksi itu kan kalau dia produksinya tinggi, income masuk, berarti nggak perlu tergantung siapa lagi kan, pasti bisa belanja spending macam-macam kan, untuk mengembangkan pertanian. Jadi gimana semestinya bagaimana nih Menteri Pertanian atau pemerintah sekarang ini berbuat untuk membangun kembali pertanian? Sebetulnya Presiden Jokowi dari periode apa namanya Indonesia Bersatu ya? Ya, Indonesia Bersatu. Ini Kabinet Indonesia Satu ya? Kabinet Indonesia Bersatu. Bersatu. Itu sudah ada, saya masih ingat sebetulnya ada yang namanya korporatisasi petani. Walaupun sebetulnya saya tahun 2009-2010 pernah mengkonsepkan itu, ini zaman Pak SBY. Iya. Waktu itu menterinya Pak Mustafa Abu Bakar. Ada yang namanya Menteri BUMN-nya Pak Mustafa Abu Bakar merancang yang namanya GP3K, Bang. Apa itu jelas? Peningkatan produksi pangan berbasis korporasi. Saya ketua timnya penyusunan konsepnya. Sekarang apa hubungannya dengan food estate yang dikembangkan pemerintah sekarang? Nah, lain lagi. Food estate kan bersifat korporasi. Apa hubungannya dengan petani? Karena kadang nggak ada juga kan. Yang untung korporasi lagi nanti. Kalau food estate, saya sebagai petani, ya praktisi pertanian, justru mengkritisi sangat tegas lah. Soal food estate. Oh iya. Lah sekarang gimana? Misalnya kami ini di Lembang nanam sayur, banyak puluhan mungkin ribuan hektar petani sayur. Iya. Lalu pemerintah bikin kebun sayur baru kok di justru itu terus dibantu oleh APBN. Selanjutnya apa pemerintah mau petani mau dihadapkan dengan food estate itu kan? Dengan food estate itu kan korporasi, pasti kalah aja petani. Pasti kalah, korporasi dibantu dan lain-lain gitu kan. Di bawah naungan pemerintah ada kekuasaan di situ. Lalu petani gimana? Saya ekstrim mengatakan kita ini autopilot, masih mending hidup juga. Produksi sendiri, artinya jalan sendiri. Nggak perlu disentuh dengan kebijakan pemerintah, petani hidup kan? Betul. Saya katakan ini sebetulnya kalau mau kita perbaiki dari hulu. Dari hilirnya dulu. Hilir apa ke hulu? Hilir dalam artian ini pasarnya mau bagaimana ditata. Kemudian seperti apa yang dibutuhkan oleh pasar sehingga perlu pengolahan pasca panen. Kan gitu. Sehingga berikutnya diimplementasikan harus nanam apa petani. Nah kalau sudah seperti itu nggak usah mikir bantuan. Islam juga dibantu. Nggak dibantu, kami juga nanam sayur saja, nanam buah-buahan saja, nggak ada bantuan pemerintah. Tapi insya Allah karena kami terus mencari saluran pasar, ada kontrak dengan online supermarket dengan pasar-pasar online gitu kan. Itu ikhtiar sendiri. Tapi bayangkan kalau petani-petani kecil yang kalau panen, abang bisa bayangkan brokoli lah, kan makanan mewah brokoli itu. Mewah ya. Di pasar, di kota-kota, di rumah tangga yang menengah ke atas itu makanan mahal. Kami pernah menanam dan petani sebagian di Lembang pernah brokoli itu nggak laku. Sekarang, beberapa bulan yang lalu. Jadi biasa. Kami tetap bertani lagi. Petani tetap bersemangat gitu ya. Bersemangat lagi. Saya sekali lagi membayangkan kalau visi pemerintah untuk membangun pertanian dan menyelamatkan petaninya. Nah, apa yang mesti dilakukan pemerintah yang konkret aja? Yang saya katakan tadi sebetulnya dari hilir bicaranya. Pasar hilirnya pasarnya gimana?
kemudian ditata pasca panennya, selanjutnya baru ditata tanaman apa yang harus dilakukan oleh petani Lembang, berapa hektar jumlahnya, sehingga tidak ada lagi yang disebut oversupply.